Rakernas Partai Amanat Nasional atau PAN putuskan 9 nama bakal calon presiden pada Sabtu lalu. Keseluruhan kandidat merupakan nama-nama yang kini sudah santer dibicarakan di permukaan. Benarkah ini adalah langkah aman PAN menggait rekan koalisi ke depannya? Apakah 9 rekomendasi nama ini bisa dimaknai sebagai kemana arah koalisi PAN? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. Mas Yoga, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Baik, dan yang kedua adalah Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Mas Viva Yoga. Siap, baik. Saya akan ke Mas Yoga terlebih dahulu. Mas, ketika ini disebut hasil dari Rakernas, kemarin Pak Zulhas juga menyebut bahwa masih akan diputuskan bersama. Apakah ini kemudian artinya Rakernas ini masih mendengarkan suara dari DPD dan DPC, nanti kemudian Rapimnas baru akan diputuskan siapa yang menjadi calon konkret begitu rasanya dari 9 nama ini, atau seperti apa nanti? Mas Bram, jadi perlu saya jelaskan sedikit background-nya. Yang pertama, ini sudah berjalan 6 bulan, segala mekanisme pengambilan keputusan di tingkat bawah, karena PAN menginginkan bagaimana suara di akar rumput. Makanya melalui forum resmi, yaitu rapat kerja daerah tingkat kabupaten kota di 514, itu menjaring nama-nama yang akan diusulkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian dari kabupaten kota dinaikkan ke tingkat provinsi, ke DPW, rapat kerja wilayah. Masing-masing wilayah di 34 provinsi itu berdasarkan aspirasi dari Rakerda mengumumkan beberapa bakal nama calon. Kemudian setelah itu kemarin di Rakernas, akumulasi secara keseluruhan dari Rakerda dan Rakerwil, ada 9 besar nama yang itu adalah merupakan bagian keputusan dari Rakernas, dan seluruhnya juga sudah tahu nama-namanya itu. Dan ingin saya katakan bahwa 9 bakal nama calon ini adalah merupakan keputusan dari Rakernas yang menjadi dasar hukum dalam partai kami, dan nantinya akan kemudian dibicarakan di rapat pimpinan nasional. Kemudian setelah itu akan dibawa ke Koalisi Indonesia Bersatu. Baik. Jadi memang ini tahapan-tahapan yang mesti dilalui, karena apa? Meskipun dalam Rakernas tahun 2020 telah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan diberikan kewenangan untuk menentukan dan mengambil langkah-langkah strategis, tapi tetap sebagai partai yang modern dan partai yang mengembangkan nilai demokrasi di internal, menjaring melalui aspirasi di Rakerda, Rakerwil, dan sampai di Rakernas. Jadi itu akan diputuskan di Rapimnas, kemudian dibawa ke KIB. Itu prosesnya seperti itu. Baik. Saya akan minta komentar dari Mas Hanta. Mas Hanta, seperti apa melihatnya? Apakah nama ini jangan-jangan untuk testing the water begitu? Jangan-jangan nanti hasil dari Rapimnas akan sangat menentukan dari bagaimana publik menanggapi 9 nama ini, Mas Hanta? Ya, pertama saya melanjutkan sampaikan Mas Viva Yoga ya. Pertama tentu saya mungkin kalayak banyak masyarakat mengapresiasi dulu Partai Amanat Nasional masukkan dalam radar partainya. Jadi setelah Nasdem adalah PAN yang betul-betul secara resmi melalui forum resmi partainya mengumumkan nama-nama orang-orang atau figur-figur yang tidak memiliki partai tapi punya potensi untuk daftar. Beda dengan beberapa partai, saya sebutkan saja kalau kita data Golkar, Gerindra, PKB, dan Demokrat kan ketua umumnya. Sementara Partai Amanat Nasional, meskipun ada nama Pak Ketumnya, Ketua Umum PAN, tapi membuka 8 nama lainnya. Nah ini yang menarik, dan dari 8 nama ini saya kira di luar Pak Ketum, ini menarik juga. Saya mencatatnya sekaligus ya, sebelum bicara nama, Partai Amanat Nasional semakin menegaskan bahwa memang serius berada di Koalisi Indonesia Bersatu, di dalam koalisi yang bertiga Golkar dan P3. Dan PAN juga menentukan sama dengan Golkar sama dengan P3. Karena satu saja partai ini cabut di dalam koalisi ini, maka tidak bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Nah sehingga dalam catur koalisi kandidasi Pilpres 2024, KIB ini semakin pantas, semakin layak untuk diperhitungkan sebagai sebuah koalisi. Satu itu. Yang kedua, yang menarik saya kira tadi yang saya katakan, Bram, bahwa
Partai Amanat Nasional memberikan beberapa nama. Satu, tadi otomatis ya, tidak mengejutkan memasukkan nama Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Suharto Monarfa, itu wajar ketua umum partainya. Nah, yang menarik adalah tiga atau satu lagi Mbak Puan Maharani yang dari partai. Nama yang lain yang menarik menurut saya. Catatannya kenapa Mbak Puan masuk? Satu, berarti ada sinyal kuat, ada kemungkinan untuk mengajak kerjasama atau peluang dengan PD Perjuangan. Lalu ada nama-nama para gubernur yang potensial, yaitu ada Ridwan Kamil, Khofifah, Anies Baswedan, dan Ganjar. Mereka tidak punya tiket partai, tetapi mereka diberikan ruang oleh PAN. Sama dengan Pak Erick Thohir, yang satu lagi ya, meskipun bukan gubernur, mungkin punya faktor elektabilitas dan sebagainya, juga masuk di dalam Partai Amanat Nasional. Sehingga ini saya kira pantas untuk menjadi catatan ya, 9 nama ini, meskipun yang terpenting adalah nanti 1 atau 2 nama yang akan diusung PAN adalah siapa. Dan ini saya kira bagian dari strategi ya, kalau kita lihat di balik strategi PAN usung 9 partai, 9 nama capres wajar. Satu, saya kira untuk membuat strategi kotel effect, membuat brand connection atau brand association. Jadi kalau PAN itu punya capres banyak, ada beberapa nama, dan mereka punya potensi elektabilitas. Dari sisi yang kedua, PAN membuat peluang, tidak ingin mengunci juga. Ada peluang-peluang beberapa nama, meskipun tidak ada nama Prabowo, tidak ada nama yang lain yang dianggap sebagai kompetitor. Artinya sama halnya PAN sudah meletakkan Prabowo dan PKB dan Gerindra sebagai kompetitor. Meskipun politik kita ke depan tetap dinamis, saya kira mungkin kemungkinan terjadi. Tapi paling tidak itu memberikan signal yang kuat keseriusan arah koalisi kita hari ini dengan pengumuman PAN tadi malam. Baik, ini menegaskan posisi tapi juga tidak menutup peluang begitu ya rasanya. Sebelum nanti kita membahas kemudian mengapa kemudian nama Pak Prabowo tidak masuk, misalkan ini kemudian kita melihat nama 9 deret nama yang cukup santer hari ini dibicarakan. Ketika menyebut Puan Maharani menjadi calon pertama dari luar koalisi yang disebutkan, Mas Yoga, apakah ini kemudian rasanya PAN memberikan ruang yang besar, harapan yang besar bahwa PDIP akan bergabung dengan KIB ke depannya, Mas Yoga? Ya, itu bisa terjadi karena masih sangat dinamis dan semua yang telah disampaikan Big Nine dari Ketua Umum itu, 9 nama itu adalah berdasarkan kepada aspirasi di tingkat Rakerda dan Rakerwil. Nah, nanti akan kita putuskan karena idealnya memang dan sudah menjadi komitmen dari KIB bahwa diprioritaskan untuk kader dari internal KIB sendiri. Tapi nanti akan kita akan jelaskan, kita nilai dinamika politik yang berkembang, kalkulasinya bagaimana, strateginya bagaimana. Intinya bahwa dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Partai Amanat Nasional masih sangat terbuka dan tetap mempertahankan KIB itu harus tetap satu, tetap solid, tetap kompak, tidak akan ada voting, tetap aklamasi dan musyawarah mufakat. Tapi terkadang juga sering dikhawatirkan bahwa KIB akan pecah. Saya rasa itu insya Allah tidak akan terjadi karena komitmen kebersamaan itu dimulai bukan hanya di tingkat nasional, tapi sudah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota juga sudah terjalin kebersamaan soliditas dari KIB. Nanti akan kita putuskan secara bersama-sama di KIB soal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik, Mas Yoga, ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ketika nama Puan Maharani disebut, rasanya respon yang tidak terlalu bagus disuarakan begitu oleh peserta Rakernas kemarin. Bagaimana kemudian tanggapan DPP? Apakah kemudian kalau Anda sebutkan ini kemudian suara aspirasi dari Rakerda dan Rakerwil, tapi kenapa kemudian peserta rasanya tidak menyambut terlalu baik begitu, Mas Yoga? Seperti apa? Ya, yang ada di forum penutupan Rakernas itu, di samping pimpinan DPW, ya, PAN se-provinsi 34, juga sebagian besar adalah kader-kader Partai Amanat Nasional di wilayah Jabodetabek. Dan seluruhnya juga diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, berekspresi, gitu. Dan saya rasa semuanya juga menjadi bagian dari nilai demokrasi kita. Tapi yakinlah bahwa apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum DPP PAN, oleh DPP PAN itu adalah
dalam rangka untuk kemajuan partai. Saya rasa itu sudah menjadi keputusan di Rakernas. 9 nama ini akan kita proses selanjutnya sesuai dengan peraturan yang ada di partai. Baik, Mas Yoga, kalau Anda mengatakan 9 besar, artinya kan ada urutan begitu ya, siapa yang terbanyak misalkan dari DPW dan juga DPD. Apakah kemudian jika Rakernas kemarin pesertanya adalah perwakilan Jabodetabek dan juga DPW se-Indonesia, maka suara respon itu juga menentukan sebetulnya pilihan mana yang paling banyak. Karena kalau kita lihat gemuruh yang paling terasa begitu dari para peserta adalah ketika para calon dari kepala daerah yang disebutkan, Mas Yoga. Iya, jadi yang paling banyak itu adalah Ketua Umum PAN, 514 DPD Kabupaten Kota menyatakan Ketua Umum PAN harus maju menjadi calon presiden, calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ini wajar karena apa? Ada rasa kebanggaan kalau Ketua Umum sebagai kader partai juga ikut berkontestasi dalam rangka Pilpres. Karena itu juga akan bisa memperkuat semangat, optimisme, daya juang yang ideologis dan bisa berimplikasi kepada dampak dari kutil efek untuk memperkuat, merekatkan suara partai dan suara caleg di pemilu legislatif. Jadi dari 514 itu menginginkan, kabupaten kota menginginkan bahwa Ketua Umum PAN itu ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Nanti akan kita sampaikan ke KIB bagaimana proses selanjutnya, pasti akan ada dinamika-dinamika. Tetapi dari KIB sendiri pun juga menyatakan hal yang sama. Setiap ketua umum juga punya peluang, punya kesempatan, dan diperjuangkan oleh kadernya masing-masing begitu. Tapi di KIB nanti akan dibahas dengan cara kekeluargaan, dengan hal-hal yang bisa menyebabkan KIB tetap solid, tetap utuh, tetap kompak, tidak akan ada voting. Baik, Mas Anda, pertanyaan yang sama, Mas Anda, ketika kemudian respon dari peserta Rakernas ini seberapa menentukan kemudian seberapa kita bisa juga menilai atau mewakili dari suara akar rumput PAN, baik dari DPW dan juga DPD, Mas Anta? Ya, memang keputusan setiap partai punya mekanisme tersendiri ya. Biasanya memang semuanya ditentukan oleh DPP, bahkan oleh ketua umumnya. Tetapi begini, setiap partai juga tentu bukan sekedar mendengarkan kader, tetapi juga publik secara umum, karena ini berkaitan dengan potensi menang. Untuk menentukan capres itu kan ada 3 variabel ya, sangat menentukan. Satu publik, kedua politik, yang ketiga logistik. Publik itu diukur dari dukungan publik melalui elektabilitas survei yang kredibel, yang akurat tentunya. Dan itu masuk dalam radar-radar PAN. Yang kedua, ditentukan juga oleh partai politik, yaitu dalam bentuk tiket partai atau boarding pass, karena ada persyaratan 20% kursi parlemen. Yang ketiga ada logistik. Nah, dari nama tadi memang ada 2 kemungkinan. Kalau kita bicara soal yang memiliki tiket, betul tadi bahwa yang paling besar peluangnya Pak Zulkifli Hasan, Pak Erlangga, dan Pak Soeharto, terutama 2 partai terbesarnya. Ya sudah selesai, kita bisa mengkalkulasinya sederhana. Yang akan berpasang dengan paling berhak adalah Erlangga berpasangan dengan Zulkifli Hasan, kira-kira gitu, dari sisi partai. Tapi kan ini bukan pemilihan MPR, bukan dipilih di dalam gedung parlemen, ini dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Mas Yoga, PAN tentu membuat kalkulasi peluang potensi kemenangan. Kenapa kemudian muncul nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan lain-lain itu? Karena itu tadi faktor publik. Dukungan publik karena tren surveinya, elektabilitasnya mereka lah yang memiliki potensi elektabilitas yang tinggi. Dan dugaan saya kalau bicara realistis hari ini, versi PAN dan mungkin KIB, ya mungkin akan muncul sebagai capres adalah nama-nama yang mendapatkan dukungan publik elektabilitas yang tinggi. Nah, mungkin dipasangkan bisa jadi cawapresnya lebih pada preferensi variabel yang kedua, boarding pass tadi, partai dan logistik. Dan kedua hal itu, partai politik dan logistik menjadi penting. Dan itu terjadi pada periode sebelum-sebelumnya, terutama capres di periode 2024 dan 2014 ya, yang tanpa incumbent. Nah, itu juga saya kira masuk dalam hitung-hitungan kalkulasi politik dari PAN bersama KIB. Nah, tantangannya nanti, Bram, bagi internal KIB ada nanti, Mas Yoga, ketika sudah menentukan nama capres-cawapres. Kan nanti Golkar ngusung ini, nah PAN bagus ini bawa 9 nama dan seterusnya. Nah, kalau nanti teruji mereka tetap solid, maka itu nanti baru bisa disimpulkan
KIB betul-betul solid. Kalau sekarang kan masih membangun kebersamaan. KIB sama juga, Prabowo juga begitu. Dengan Caimin. Nanti kalau ternyata Pak Prabowo wakilnya bukan Caimin, baru diuji nanti seperti apa soliditas dari koalisi-koalisi tersebut. Begitu. Baik. Artinya sekarang masih melihat begitu ya tanggapan publik terkait dengan sejumlah nama yang dilemparkan oleh baik dari PAN, baik dari KIB, baik dari Gerindra dan sejumlah partai lainnya. Kita akan lanjutkan bahasannya terkait bagaimana kemudian nama Zulkifli Hasan disuarakan. Apakah PAN juga cukup pede kemudian mengajukan nama ketua umumnya? Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog terkait dengan 9 nama bakal calon presiden yang dikeluarkan PAN pada Sabtu lalu. Kita masih bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas-mas kalian, saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kalau kita lihat tadi disebutkan Rakerda dan Rakerwil ini cukup banyak 514 suara, kata Mas Yoga menyuarakan Pak Zulhas. Bagaimana Anda melihat kepedean dari PAN ini dan bagaimana juga kemudian kotel efeknya kemudian Mas untuk kemudian raihan legislatif pada 2024? Nah, soal kepedean tadi ya, saya kira tidak berlebihan. Kenapa? Karena PAN sudah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu. Itu yang menjadi relevan. Kalau PAN belum membangun koalisi, ada satu partai, termasuk Nasdem misalnya. Nasdem kan punya PR membangun koalisi. Sementara PAN itu sudah bersama Golkar, bersama dengan P3, sudah cukup 20% lebih. Sehingga tiga partai ini tinggal bicara siapa capresnya, siapa cawapresnya. Tantangannya di situ. Seperti apa perkembangan ke depan bagi setiap partai. Dan masing-masing partai tentu memiliki berbagai aspirasi. Yang kedua, dari sisi strategi kotel efek, tentu saya yakin sekali dan kita semua bersepakat, semua partai menginginkan ada figur ketua umumnya atau figur yang paling kuat terasosiasi dari partainya bisa maju dalam kandidasi dalam arena pilpres. Kalau misalnya Pak Zulkifli Hasan maju sebagai capres atau cawapres, terlepas menang atau kalahnya pilpres, itu sudah memberikan dampak elektoral positif, itu mendapatkan insentif secara elektoral di pileknya, di pemilu legislatifnya, sehingga itu menguntungkan. Tetapi di sisi yang lain, semua partai tidak hanya mau menang pilek, tapi mau juga menang pilpres. Nah, tantangannya di situ. Nah, kalau misalnya bukan ketua umumnya, karena kan nggak mungkin ada 3 ketua umum nih, tidak bisa maju semua. Tadi saya bilang kalau mau sesuai urutan partainya, Erlangga capres, cawapresnya Zulkifli Hasan. Tapi kan tidak hanya itu, kalkulasinya pengen menang. Nah, yang kedua sebagai alternatif adalah, misalnya bukan Erlangga, bukan Zulkifli, sama partai keduanya, mereka pasti cenderung mencari figur yang bisa terasosiasi kuat ke partai mereka, ke salah satu, misalnya PAN, yang bisa terasosiasi siapa? Kita kan bisa menarik ya, dari selain ketiga ketua umum dan Mbak Puan di PDIP, ada 5 yang non-partai. 5 ini ya, kalau Ganjar mungkin sudah jelas PDI Perjuangan meskipun belum ketua umum terasosiasinya. Tapi di luar itu, Kofifa, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Anies Baswedan, 4 nama itu bukan orang partai dan itu bisa dikapitalisasi sebagai strategi PAN. Nah, yang menarik juga kalau kita perhatikan selain non-partai, mereka tidak begitu menjadi terasosiasi, brand connection-nya tidak terlalu kuat ke salah satu brand partai, kepada salah satu partai politik. Nah, itu menjadi potensi peluang bagi PAN, apakah bisa memanfaatkan potensi itu. Nah, kalau kita bicara koalisi Indonesia Bersatu kan, kalau level capres ya tinggal tadi, seperti saya katakan, kalau basisnya partai, Pak Erlangga dan Pak Zul yang paling berhak. Tapi kalau basisnya publik, saya menggunakan data, nama-namanya pasti tarik-menariknya di internal PAN, selain ada 3 capres kuat kan kalau berdasarkan survei, sementara itu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tidak ada nama Prabowo, berarti antara Ganjar dan Anies. Ini akan menjadi potensi capres. Mungkin juga dipertimbangkan di PAN ya, bukan KIB, di PAN dulu saya kira. Cawapresnya ada Bang Zul sendiri, Bang Zulkifli Hasan, wakil ketum,
Tapi ada nama satu nyempil yang menarik ini. Ya. Bukan ketua umum partai di 9 nama ini, tapi bukan gubernur juga, tapi punya elektabilitas memang, yaitu Erick Thohir. Baik. Nah, berarti Pak Viva Yoga bisa menjelaskan, ini menteri satu-satunya bukan ketua umum partai, keluar dari nama PAN. Kenapa tidak ada nama Sandiaga Uno misalnya? Dan ini menarik menurut saya. Ada spesial nama-nama ini. Ganjar Pranowo dan Erick Thohir menurut saya versi PAN lagi-lagi, bukan KIB. Selain Zulkifli Hasan, saya kira ada nama-nama yang spesial menurut saya. Bacaan saya di internal PAN. Meskipun lagi-lagi politik dinamis. Baik. Semua punya preferensi, termasuk Pak Viva Yoga dan petinggi-petinggi PAN yang lainnya. Baik, baik. Tapi sebelum kita membahas mengapa kemudian misalkan kenapa nama Sandiaga Uno tidak masuk, begitu saya ingin kembali ke Mas Yoga. Seberapa pede kemudian mengajukan nama Zulkifli Hasan, begitu mengingat di internal KIB saja ada Erlangga Hartarto yang kursi Golkar itu lebih banyak daripada kursi PAN. Ya, itu aspirasi dari kader Partai Amanat Nasional. Tentunya PAN tidak akan bisa untuk mengusung pasangan calon sendiri. PAN harus berkoalisi. Begitu juga dengan Golkar dan P3. Nah, saling keterkaitan, saling menguatkan, dan saling ketergantungan ini menjadi bagian penting dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nanti akan diputuskan secara bersama-sama, tidak ngotot-ngototan, tetapi dalam rangka untuk kebersamaan dan memberikan kekuatan politik secara bersama dalam rangka kemenangan di Pilpres. Jadi soal elektabilitas, Mas Bram, itu terkadang begini, survei-survei elektabilitas yang kata Mas Hanta itu dalam perspektif publik, itu memang menjadi alat ukur dari perumusan kebijakan partai politik. Tetapi itu hanya menjadi salah satu alat ukur atau dasar pertimbangan dalam merumuskan penetapan pasangan calon. Beberapa kasus menunjukkan di pilkada terutama hal-hal yang menyangkut tentang hasil survei elektabilitas itu bisa benar dan juga bisa salah. Baik. Gitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Presiden menyatakan bahwa bagi bakal calon yang memiliki elektabilitas tinggi itu berbeda ruangannya dengan penentuan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik, karena pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang lolos di parliamentary threshold 4% 2019. Jadi memang itu ranahnya berbeda. Oleh karena itu, meskipun itu menjadi salah satu alat ukur atau dasar pertimbangan dari partai politik untuk menentukan pasangan calon, itu penting juga gitu. Penting juga tentunya dari seluruh partai politik telah menjadikan politik ini rasional, artinya ukuran-ukuran sosiologis yang kualitatif diubah menjadi ukuran-ukuran angka-angka yang kuantitatif dalam rangka untuk membantu partai politik di dalam merumuskan kebijakan dalam penetapan pasangan calon atau dalam penetapan hal-hal kebijakan di luar non-elektoral. Jadi itu yang menjadi dasar dari Partai Amanat Nasional dalam menentukan kenapa ada 9 nama besar itu yang akan diusulkan untuk menjadi pasangan calon di Pilpres 2024 nantinya. Baik, baik. Mas Viva Yoga, tapi kemudian ketika di awal tadi kita juga membicarakan bahwa hasil akhir kemudian nanti sebelum dibawa ke KIB maka akan diputuskan dalam Rapimnas PAN begitu. Apakah kemudian ketika pembacaan PAN misalkan ada nama potensial lain di luar 9 nama ini akan sangat mungkin berubah misalkan? Apakah kemudian misalkan nama Pak Prabowo, nama Sandiaga Uno tadi yang disebutkan Mas Hanta, tiba-tiba semua berubah misalkan di akhir keputusan, apakah mungkin nanti di luar 9 nama itu? Politik masih dinamis dan biasanya PAN itu kalau sudah penetapan di Rakernas sebagai dasar hukum dalam proses pengambilan keputusan, itu yang menjadi dasar pijakan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. PAN telah 2 kali mendukung Pak Prabowo, di Mas Sandi juga telah didukung di pilkada. Kami
sangat baik dan sangat dekat. Tapi dalam proses untuk pilihan berdasarkan kepada aspirasi di tingkat bawah, Rakerda dan Rakerwil, kemudian dibawa ke Rakernas, hasilnya itu menunjukkan bahwa 9 besar seperti yang telah diumumkan oleh Ketua Umum itu yang akan menjadi dasar pertimbangan politik di dalam penentuan ketetapan PAN ke depan. Meskipun begitu nanti akan kita lihat proses dan dinamika politik selanjutnya. Baik, Mas Yoga, berarti artinya ketika Anda mengatakan ini tidak ada aspirasi dari bawah, misalkan atas nama Pak Prabowo, atas nama Sandiaga Uno, artinya akan kecil potensi atau kemungkinan nama-nama misalkan dari Gerindra atau koalisi di luar KIB dan PDP misalkan ini akan bisa muncul ya dari hasil Rapimnas nanti? Rapimnas itu nanti membawa 9 nama yang telah ditetapkan di Rakernas 3 Partai Amanat Nasional kemarin, Mas. Itu menjadi dasar hukum di dalam perumusan kebijakan ke depan dari Partai Amanat Nasional. Baik, artinya membawa 9 nama yang sudah dimunculkan dalam Rakernas. Mas Hanta, bagaimana Anda melihatnya? Kita membicarakan bahwa peluangnya masih cukup terbuka walaupun menempatkan standing position yang jelas, tapi kemudian rasanya dari statement barusan dari Mas Yoga agak semakin mengerucut rasanya kemungkinan-kemungkinan yang ada begitu. Seperti apa Anda melihat? Iya betul. Lagi-lagi politik kita dinamis, semuanya masih mungkin berubah semua. Tapi yang paling tidak bisa kita baca tendensinya sekarang, kecenderungannya, arah kecenderungan kan sudah bisa dibaca. Ketimbang PAN dengan ke PKB dan Gerindra, ya PAN sekarang berada di KIB bersama Golkar dan P3. Itu bisa dibaca dari sisi itu, saya kira sudah bisa dibaca. Dan ini positif saja, tinggal ketiga partai ini seperti apa nanti mekanisme menentukan capres-cawapresnya. Dan variabelnya kan banyak, ada variabel partainya, ada variabel figur capresnya, ada kingmaker di belakangnya, ada faktor Pak Jokowi juga saya kira, karena semua ini kan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan yang paling tidak paling dekat ini dengan Pak Jokowi, yang paling bisa berkomunikasi paling intens dengan Presiden Jokowi pada saat ini. Dan itu tidak terlepas dari faktor itu ya. Cuma yang menarik ya, ada 2 partai saya bilang tadi, Nasdem dan PAN yang sudah mengumumkan di forum Rakernasnya nama di luar ketua umumnya. Yang beda mungkin kalau di Nasdem Pak Surya Paloh sebagai ketua umum tidak masuk lagi, sudah kingmaker betul memberikan 3 nama. Dan basisnya sama, saya kira basisnya adalah suara publik yang tercermin dari data survei sementara tren hari ini. PAN juga saya kira begitu, tanpa ada alat bantu, instrumen survei, ya kecil kemungkinan memasukkan nama-nama gubernur yang sebenarnya mereka tidak punya partai, terutama gubernur-gubernur di Pulau Jawa. Dan itu adalah sekali lagi saya katakan sebagai alat bantu ya, sama trennya di Pilpres, mungkin di Pilkada dinamikanya macam-macam, Mas Yoga, tapi kalau di Pilpres, kita lihat saja Pilpres terakhir, itu yang muncul adalah Jokowi versus Prabowo. 2 orang itu adalah 2 figur yang selalu merajai posisinya berada di survei tertinggi, di survei yang mainstream ya, 2 nama itu. Sama sebelumnya ketika Pak SBY dan sebagainya periode SBY ya, yang muncul juga ada variabel yang elektabilitas tinggi, termasuk PAN yang mendukung Pak SBY di periode kedua itu juga faktor SBY peluang menangnya sangat besar sekali, faktor elektabilitas. Faktor kedua adalah faktor partai, tidak bisa kita pungkiri. Jadi 2 sekarang ini seperti apa, Bram? Bisa terjadi yang muncul Ganjar tidak maju, Anies tidak maju, Ridwan Kamil apalagi, Khofifah apalagi, karena mereka nggak punya partai, itu sangat mungkin. Tapi nanti KIB muncul Airlangga dan Zulkifli Hasan, kemudian PDIP muncul Mbak Puan, kemudian Caimin dan sebagainya. Semuanya kalau itu yang keluar, ini kan saling tunggu. Kalau itu yang keluar, Mbak Puan di sana keluar, Mas Yoga berani memunculkan Airlangga dan Zulkifli Hasan. Tapi kalau di seberang sana ada Ganjar, di situ ada Anies, pasti berhitung. Jadi ada kompetisi itu kan lihat siapa lawannya juga sambil ngintip. Nanti tiba-tiba ini munculin Pak Airlangga, tapi ternyata Ganjar keluar dari koalisi sana, keluar dari sebelah sana ada Anies. Jadi ya itu catur-caturnya saya kira Mas Yoga dan petinggi PAN di KIB juga pandai sekali saya kira melihat kalkulasi peluang-peluang kemenangan. Karena dalam politik itu kan akhirnya menang ya, Mas Yoga ya, itu yang paling penting. Baik, gitu. Soal ideologi, soal program, soal platform dan
lain-lain sebagainya. Baik, sedang memainkan seni berhitung begitu ya rasanya Mas Hanta. Baik, ini terakhir saya akan menanyakan ke Mas Yoga. Mas Yoga, ketika tadi Mas Hanta mengatakan memang hitung-hitungannya seperti itu ketika kemudian elit partai yang dimunculkan oleh pihak berseberangan nanti kemudian akan diikuti oleh KIB dan juga PAN. Apakah kemudian ketika nanti nama yang dimunculkan misalkan adalah Ganjar dan Anies begitu dari 2 dari 9 nama itu dimunculkan, apakah itu artinya menempatkan Zulkifli Hasan dan juga Erlangga maupun Soeharto sebagai kingmaker saja begitu? Seperti apa nanti? Ya, nanti sepertinya apa tergantung pada proses politik selanjutnya karena ini adalah merupakan proses awal dalam perumusan penetapan di Rakernas PAN. Yang kedua, nanti setelah beberapa gubernur sudah tidak menjabat lagi, tentunya pasti akan ada perubahan. Apakah perubahannya itu signifikan atau non signifikan yang korelasinya dengan nilai elektabilitas bakal calon. Jadi itu juga akan sangat menentukan sekitar bulan Oktober-November. Kita pasti akan melihat ada perubahan dan dinamika politik yang berkembang. Dan Partai Amanat Nasional telah menegaskan dari 9 bakal nama itu akan kita rumuskan, akan kita evaluasi, kemudian akan kita diskusikan dengan KIB secara kekeluargaan. Dan yang terpenting adalah siapapun pasangan calon yang diusung oleh PAN dan KIB itu harus bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara untuk peningkatan demokrasi, untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, baik. Ini artinya masih cukup dinamis sembari menghitung begitu ya segala perubahan yang akan masih cukup terjadi 2 tahun ke depan seperti apa. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta dan juga Wakil Ketua Umum DPP PAN Mas Viva Yoga telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu Mas. Malam, sehat selalu. Mas Mas Viva Yoga.